Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar sistem kelistrikan di Indonesia. Secara sederhana, listrik yang ada dan disalurkan ke rumah pelanggan di Indonesia harus melalui 3 tahap berikut, yaitu pembangkit listrik, saluran transmisi, dan distribusi. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga seperti PLTU, PLTN, PLTA, PLTS, PLTB, dan lain-lain. Bagian utama dari pembangkit adalah generator. Generator adalah mesin berputar yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Mesin generator ini diaktifkan dengan menggunakan berbagai sumber energi yang sangat bermanfaat dalam suatu pembangkit listrik. Saluran transmisi. Saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari generator station atau pembangkit listrik sampai distribution station hingga sampai pada konsumer pengguna listrik. Tenaga listrik ditransmisikan oleh suatu bahan konduktor yang mengalirkan tipe saluran transmisi listrik. Berdasarkan sistem transmisi dan kapasitas, tegangan yang disalurkan terdiri dari saluran udara tegangan ekstra tinggi 200 kV sampai 500 kV, saluran udara tegangan tinggi 30 kV sampai 150 kV, dan saluran kabel tegangan tinggi 30 kV sampai 150 kV. Saluran kabel bawah tanah atau underground cable merupakan saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kabel yang dipendam di dalam tanah. Saluran ini biasanya digunakan untuk pemasangan sistem transportasi di dalam kota. Karena berada di dalam tanah, maka tidak mengganggu keindahan kota dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca. Adapun sistem transmisi yang kita kenal sekarang ini tidak lepas dari jasa Nikola Tesla. Nikola Tesla lahir di Kroasia tahun 1858. Ia adalah ilmuwan yang mengembangkan sistem pembangkit tenaga listrik dan transmisi arus listrik. Nikola membangun PLTA pertama di dunia yang memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Distribusi. Setelah transmisi, dilanjutkan dengan proses distribusi listrik dari gardu pelanggan. Biasanya dilakukan dengan kabel tertutup kecil yang disangga oleh tiang listrik biasa. Di gardu induk, transformer atau dikenal trafo mengurangi voltase listrik ke tegangan yang lebih rendah untuk didistribusikan ke pengguna komersial misalnya pabrik dan toko atau pengguna residensial misalnya rumah-rumah. Distribusi ini dilakukan dengan kombinasi subtransmisi 33 sampai 132 kV dan distribusi 3,3 sampai 25 kV. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sistem kelistrikan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.